Sarangnya masih di sini ya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka bagian kampas gandanya menggunakan kunci 39, kemudian lepas kampas ganda, kemudian Persipiti, kemudian kita buka untuk corong olinya ini. Setelah itu tinggal kita sediakan tang, kita lepas bagian pen rollernya ini 3 biji ya, sekaligus kita akan mengganti bagian pelumasannya. Tinggal kita lepaskan ke atas seperti ini. Kemudian, nah di sini kita lepas bagian bearingnya ini menggunakan tracker ya. Kalau nggak punya tracker bisa juga diketuk, boleh-boleh saja. Karena ini masalahnya dua-duanya ya teman-teman. Bearing bambunya kena, jadi bearing bola bajanya juga kena. Maka dari itu kita ganti dua-duanya. Ini untuk motor Yamaha NMAX ya teman-teman. Nah, kita gunakan tracker seperti ini, langsung kita kencangkan. Tracker yang saya gunakan, tracker yang seperti ini ya, tracker dari Grip On. Nah, contohnya yang seperti ini teman-teman, harganya 350 ribuan untuk harga trackernya, buat teman-teman yang penasaran untuk harganya ya. Nah, setelah itu baru kita kencangkan, kita tahan saja pakai kunci Inggris supaya tidak membuang tenaga lebih banyak. Kalau kita pakai tahanan kunci Inggris seperti ini jadinya lebih mudah, apalagi kita pakai kunci ringnya yang ratchet seperti ini, jadi enak banget, tinggal kita putar, dorong putar aja seperti ini, jadinya lebih cepat teman-teman. Nah, dikit lagi ini sudah terlepas bagian bearingnya. Kalau pakai tracker ini, bearing ini bisa digunakan lagi kalau misalkan bearingnya nggak diganti. Kalau misalkan diketok suka ada peang ataupun penyon, jadinya rusak bearingnya ya. Nah, kemudian sediakan tang snap ring tutup seperti ini untuk melepas bagian spiknya. Nah, spiknya udah terlepas, kemudian tinggal kita lepas bagian bearing yang satunya ini. Nah, kita tahan saja seperti ini di bawahnya, kemudian tinggal kita ketuk sedikit. Nah, udah terlepas. Nah, jadi cara ini berlaku untuk semua motor matic. Caranya sama, mau Honda, Yamaha, Suzuki, caranya sama teman-teman, gak ada yang membedakan ya. Mantap, pokoknya bisa ditutorialkan. Kemudian untuk bearing bambunya ini saya gunakan yang original tapi dari Honda ya teman-teman, karena sama aja mau pakai Beat, Vario ataupun PCX sama saja dengan motor Yamaha NMAX. Tidak ada bedanya teman-teman. Dan untuk bearing ininya pun sama 6902. Nah, supaya lebih awet jadi kita buka rubber sealnya, kemudian kita kasih pelumasan di sini supaya lebih awet ya. Nah, kita masukkan secukupnya saja supaya bearingnya awet, jadi ada pelumasan terus. Kemudian tinggal kita pasang rubber sealnya. Yang satunya lagi sama, mau dicopot satu boleh, mau dipasang dua-duanya boleh, tidak masalah, tapi harus kasih pelumasan yang berlebih seperti ini supaya awet. Nah, kalau saya ini saya pasang ya. Nah, pasang saja supaya seal tidak keluar stempletnya kalau pakai rubber seal seperti itu teman-teman. Kemudian tinggal kita bersihkan ya dari sisa-sisa stempletnya. Kemudian langsung kita masukkan. Untuk stemplet yang saya gunakan dari produk Honda juga yang original ya. Mau pakai Suzuki, Yamaha boleh-boleh saja, sesuai selera. Kita pasang laharnya menggunakan kunci 19 sok ya, yang panjang seperti ini karena diameternya pas. Kemudian tinggal kita pasang lagi snap ringnya. Nah, harus sampai pas di dudukannya. Kalau misalkan kurang pas tinggal kita tekan pakai kunci sok, udah langsung di posisinya. Kemudian kasih pelumasan di sini secukupnya. Ya, secukupnya saja. Tuh, segitulah ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang bearing bambunya. Dan untuk pemasangan bearing bambu jangan sampai terbalik, teman-teman. Ya, yang ada sealnya itu disimpan di luar, karena saya sering menemukan yang terbalik, sealnya disimpan di dalam, percuma nantinya stempletnya pada keluar ya kalau disimpan di dalam. Nah, jadi harus tepat, yang ada sealnya di luar seperti ini. Kemudian untuk cara pemasangannya sama, kita gunakan kunci 19 ya. Kita tekan bersamaan seperti ini, tidak bakalan merusak ya. Tuh, sedikit-sedikit harus sampai pas, jangan terlalu dalam. Setelah itu tinggal kita bersihkan. Nah, jadi jarak pasnya seperti ini. Kemudian tinggal kita
lap-lap saja, cuci tangan kita, jangan ada stemplet ya. Jangan sampai ada stemplet nempel. Kemudian kita kasih pelumasan di sini secukupnya saja nih. Untuk sealnya, seal pulinya masih bagus, tidak ada rembesan ya, tidak jelek. Kalau misalkan udah jelek nanti di bagian kampas ganda itu banyak gemuk akibat kebocoran, tapi ini masih bagus. Nah, tinggal kita masukkan seperti itu. Kemudian pen rollernya ataupun torsi cam, nah di sini namanya torsi cam ya. Kita pasang seperti ini. Posisi pulinya di kebawahin ya, jadi pasang pen rollernya di atas seperti ini. Nah, kemudian kasih pelumasan secukupnya, jadi jangan diisi semua, harus ada ruangan kosong ya, kasih ruangan kosong, jadi nggak perlu dikasih full pelumasannya seperti itu teman-teman. Nah, secukupnya seperti itu dan merata. Kemudian tinggal kita pasang corong olinya. Nah, dan dipastikan cek lagi corong olinya tidak bolong, tidak rusak, tidak aus ya. Langsung kita pasang seperti ini, harus sampai menekan, tinggal kita lap lagi sisa-sisa stempletnya di sini. Kemudian tinggal kita pasang CVT pasang, kemudian kampas ganda. Nah, langsung kita proses pemasangan bautnya. Usahakan saat pembongkaran mur ini jangan digedor ya, jangan dibetel tuh, ini bekas betelan. Kuncinya murah kok, nggak nyampe 100.000 teman-teman. Nah, dan ketika saat pemasangan murnya jangan sampai miring ya. Kalau miring jangan dipaksakan, jadi harus enak sampai masuk. Setelah masuk tinggal kita kencangkan dulu menggunakan kuncinya sampai mentok. Setelah itu saya torsi ya teman-teman di angka 54 Nm. Nggak pakai kunci torsi juga tidak apa-apa, dikencangkan pakai impact bisa, manual juga bisa, tapi secukupnya saja. Nah, setelah ini baru tinggal kita coba. Kita cek perbedaannya, sebelum dan sesudah itu harus berbeda, jangan sama ya. Nah, sekarang suaranya sudah halus, beda dengan yang pertama saat kita belum melakukan perbaikan. Harus ditekan ya teman-teman, ngeceknya ditekan, jangan selayang, supaya kita bisa mengetahui suara kasar atau enggaknya. Kemudian tinggal kita langsung pasang semua komponennya. Nah, untuk proses pengencangan, untuk NMAX all yang depan murnya saya torsi di angka 50 Nm, yang belakang 45. Nah, kita putar seperti ini, suaranya sudah halus, tidak ada suara kasar. Setelah itu tinggal kita coba hidupkan motornya. Nah, biasanya bearing puli kalau kena itu ketika langsam seperti ini, saat puli ataupun mangkok belum berputar maka dia timbul suara kasar. Apalagi kalau misalkan di prelok mesin mati itu suaranya kasar, bahkan mendengung ya di bagian belakang ataupun roda belakang. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.